ada berapa? Biasanya dibaca ada 7. Coba dibaca wal marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa mubtada'uhu wa khabaruhu wa ismu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a isim yang dirofakkan itu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il, kemudian yang ketiga al-mubtada, yang keempat itu khobar, yang kelima itu isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam itu khobar inna saudara-saudaranya, kemudian yang ketujuh adalah at-tabi'il marfu', ya, isim-isim yang mengikuti pada kata yang dirofakkan atau isim yang dirofakkan. Ada 4, yaitu naat, atof, taukid dan badal. Insyaallah semuanya nanti akan ada pembahasan. Sekarang kita akan bahas naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Ya. Di sini disebutkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'il. Ya. Buatkan kerangkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas naibu anil fa'il atau naibul fa'il, ya. Atau pengganti fa'il. Ya, pengganti fa'il maksudnya apa? Seperti ini ya, konsepnya gini. Zaid makan roti. Dalam bahasa Indonesia Zaid disebut subjek, dalam bahasa Arab namanya fa'il. Makan disebut predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Roti disebut apa? Dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Nah, pagi hari ini kita membahas pada maf'ul yang fa'ilnya yaitu tidak disebutkan. Ini maf'ul, ya, fa'ilnya tidak disebutkan, berarti ini dibuang. Ya. Agar maknanya utuh, ya, yang dimakan itu tetap roti. Bagaimana caranya? Ini makan, ini dirubah menjadi pasif, ini kan aktif, ya. Jadi dari kata Zaid makan roti, kemudian roti dipindahkan ke sini, ya, roti dimakan oleh siapa? Oleh Zaid. Zaidnya tidak kelihatan. Ini maf'ul, ya. Kemudian ini fi'il, awalnya kayak gitu, ya. Karena roti ini menduduki posisi fa'il, maka ini disebut naibul fa'il. Ya, naibul fa'il itu maf'ul yang menduduki posisi fa'il. Objek yang menduduki posisi subjek. Ya, itu disebut naibul fa'il. Konsepnya seperti ini.
hukum-hukumnya sama persis dengan fa'il. Ya, dibaca isim, rofa, kemudian dibaca rofa. Ya, isim, kemudian apa itu namanya? Jatuh setelah fi'il ya, jatuh setelah fi'il. Sama persis ya hukumnya dengan apa itu fa'il. Kalau fa'il dibagi menjadi dua, maka naibul fa'il pun dibagi menjadi dua ya. Naibul fa'il dibagi menjadi dua. Naibul fa'il dibagi menjadi dua. Ada yang zahir ya, ada yang mudmar. Ya. Kapan zahir? Ya, ketika fiilnya itu ke 1 dan ke 4 ya. Tetapi dimajhulkan, yaitu dibuat kata kerja pasif ya. Ini kata kerja pasif namanya di atau ter, itu kata kerja apa? Kata kerja pasif. Bagaimana cara membuat kata kerja pasif? Nah, di situ disebutkan fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi ketika dia fi'ilnya kok madi, maka ya ketika fi'ilnya madi maka dia didomahkan huruf awalnya. Berarti kalau makan itu bahasa Arabnya kalam menjadi ya, di awal duma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri, dan dikasrahkan sebelum akhir ukila. Jadi kayak gini ya. Jadi cari fi'il yang konsepnya seperti ini. Kemudian ketika mudhari ya, di situ disebutkan duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ya. Wa fudima qabla akhirih. Akala yakulu menjadi yu ya. Kalau ya. Ini kalau yang madi itu depannya dhammah sebelum akhir itu kasrah. Kalau mudhari depannya dhammah sebelum akhir itu fathah. Jadi ini huruf akhir, ini sebelum huruf akhir. Ini huruf akhir, ini huruf sebelum akhir. Ya. Dalam Al-Quran ada kalimat kutiba alaikumul qitalu. Kutiba alaikumul qitalu. Al-qitalu. Ya. Dhammah kasrah sebelum akhir. Kutiba alaikumul qitalu. Ya. Naibul fa'ilnya mana? Al-qitalu. Ya. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu berperang. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, awalnya berarti kataballahu alaikumul qitala ya, dimajhulkan ya, dijadikan kata kerja pasif, maka menjadi kutiba alaikumul qitalu. Jadi al-qitalu ini sebenarnya menduduki lafaz Allah di sini ya. Di sini awalnya ada lafaz Allah, ya Allahnya dibuang, maka menjadi kutiba alaikumul qitalu. Awalnya kataballahu alaikumul qitala. Ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita buat contoh yang naibun anil fa'il yang mudhari apa itu mudmar maupun yang zahir. Jadi kita buat buat tasrifannya ya, tasrifan dari fi'il madhi maupun mudhari. Ya, yang pertama adalah huwa. Ini langsung saya buatkan yang zahir dan dhamir nanti. Huwa wazannya fu'ila ketika madhi ya, fu'ila. Mudhari'nya yuf'alu.
Ini fa'ilnya apa? Dhamir apa dhahir nih? Bisa dhahir, ya. Bisa dhahir, bisa dhamir atau mutmar, ya. Huwa, huma, ya. Fi'ilnya apa ini? Fu'ila panjang, ya. Fu'ila panjang. Mudhari'nya yuf'alani. Yuf'alani. Fa'ilnya ini naibul fa'ilnya apa ini? Dhahir apa dhamir? Dhamir. Ya. Terus hum. Ya. Ini fi'ilnya apa? Fu'ilu. Mudhari'nya yuf'aluna, ya. Jadi yang dimaksud huruf apa itu? Huruf air itu yang mana? Lihat fi'il madhi yang paling depan, ya. Ini huruf air lam. Ya, huruf sebelum air itu berarti ain ini. Bawahnya berarti ngikuti semua, ya. Huwa, huma, hum, terus hiya. Fi'ilnya apa? Fu'ilat. Fu'ilat. Ya. Dhamir apa dhahir ini? Bisa dhahir. Bisa ini yang mudhari' dulu, ya. Mudhari'nya itu tuf'alu, ya. Ini tadi dhamir, ya. Ini bisa dhahir, bisa dhamir. Ya, huma. Fu'ilata. Mudhari'nya tuf'alani. Fa'ilnya dhamir apa dhahir nih? Dhamir. Ya, pokoknya selain nomor 1 dan nomor 4 ini semuanya dhamir, ya. Terus hunna. Hunna, ya. Fu'ilna, pendek, ya. Mudhari'nya apa? Yuf'alna, pendek. Dhamir apa dhahir nih? Naibul fa'ilnya dhamir. Terus anta. Fu'ilta. Fu'ilta. Engkau dikerjakan berarti, ya. Di sini mudhari'nya tuf'alu. Dhamir apa dhahir nih? Dhamir. Terus yang antuma. Fu'il tuma. Fu'il tuma. Ini tuf'alani. Dhamir apa dhahir? Dhamir. Terus antum. Ini fu'iltum. Fu'iltum. Mudhari'nya tuf'aluna. Dhamir apa dhahir? Dhamir. Terus anti. Fu'ilti. Mudhari'nya tuf'alina. Tuf'alina.
ini dhamir. Terus antuma lagi fu'iltuma, ya, fu'iltuma. Mudhari'nya tuf'alani. Dhamir apa dhamir? Dhamir. Terus ana fa'altu antuna fu'iltunna. Mudhari'nya tuf'alna. Dhamir apa dhahir? Dhamir. Terus ana fu'iltu, ya. Ini uf'alu. Dhamir apa dhahir? Dhamir, ya. Kemudian nahnu fu'ilna. Mudhari'nya nuf'alu. Jadi ini adalah pembagian antara dhahir dan dhamir. Jadi kapan naibul fa'il itu dhahir tampak? Itu ketika pada fi'il yang ke-1 ini dan ke-4 ini. Ya. Contoh tadi kutiba alaikumul qital. Ya, kutiba alaikumul qital. Kutiba kira-kira masuk yang mana? Nomor 1, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Saya buat contoh tadi kutiba alaikumul qitalu, ya. Qitalu. Ini naibul fa'ilnya tampak enggak? Tampak ada naibul fa'ilnya? Tampak, yaitu al-qitalu. Ini naibul fa'il. Berarti dhahir, ya, naibul fa'il. Dhahir ini, ya. Dhahir. Berbeda dengan afala yang dzuruna, ya. Afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Ini tampak enggak itunya? Naibul fa'ilnya kelihatan enggak? Ya. Kelihatan enggak ini? Di ayat ini kelihatan enggak? Enggak tampak, ya. Ini masuk ke fi'il keberapa ini? Keempat. Padahal fi'il keempat itu kadang nampak, kadang tidak nampak. Afala yang dzuruna, apakah mereka itu tidak memperhatikan ibili terhadap unta? Kaifa khuliqat, bagaimana khuliqat, ya, dia diciptakan. Menyimpan dhamir apa? Hiya kembali ke mana? Al ibili, ya. Afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Awalnya afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khalaqahallahu. Awalnya kayak gitu, ya. Lafaz Allahnya dibuang menjadi afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Contoh sederhana, ya. Tadi Zaid makan roti. Akala Zaidun al khubz. Telah makan,
Yang makan siapa? Zaid. Makan apa? Roti. Ini statusnya apa? Fi'il. Fi'il apa ini? Madi. Ya. Ini menjadi apa awalnya? Fa'il. Khubza ini menjadi apa? Maf'ul bih. Lah yang dimaksud al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, maksudnya adalah ini fa'ilnya dibuang, ya. Kemudian fi'ilnya ini dimajhulkan atau dipasifkan. Cara memasifkan gimana tadi? Ketika fi'il madhi dia didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhir. Berarti ini kalau fi'il madhi lafadz akala, karena ini fi'il madhi maka ini menjadi dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhir. Ukila, ya, ini dibuang zaitun menjadi khubzu, ya. Ya, kenapa al-khubzu? Karena ini sekarang menjadi naibul fa'il, ya. Naibul fa'il itu maf'ul yang menduduki posisi fa'il. Nah, dia sebagai pengganti dari fa'il. Fahimtum? Contoh dalam Al-Qur'an apa? Wa khuliqal insanu ya, wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia diciptakan, ya, bersifat lemah. Atau di dalam ayat yang lain, kutiba alaikumus syamu, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, atau puasa diwajibkan atas kalian. Jadi menjadi di atau ya, itu dipasifkan, ya. Boleh disimpulkan bahwa kata kerja aktif ini aktif ya, yang kata kerja biasa. Kata kerja aktif butuh yang namanya fa'il. Sedangkan kata kerja pasif, ya, atau majhul, dia butuh yang namanya naibul fa'il. Fahimtum? Baik, sampai situ dulu, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.